Ya, ini kami akan melanjutkan lagi perjalanan ke rumah berikutnya setelah kami selesai dari rumah nenek yang kami jelaskan Injil. Dia sendiri mau percaya Yesus sehingga didoakan oleh pendeta Jempri menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini luar biasa, luar biasa, luar biasa. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Pak Yesus mengasihi nenek, dia juga mengasihi kami. Ya, Pak Yesus itu sangat mengasihi nenek. Nah, dalam kasih Pak Yesus itulah dia menyediakan satu tempat yang indah namanya surga. Ya, surga yang indah, di dalam surga itu penuh dengan sukacita. Ya, Pak Yesus tidak melihat lagi kehidupan nenek, tetapi dia melihat hati nenek. Ya, satu saat kita akan kembali ke asal. Tetapi kalau kita percaya ke Pak Yesus, maka Pak Yesus akan bawa kita ke satu tempat yang indah, namanya tadi surga. Ya, Pak Yesus mencintai nenek, Pak Yesus mengasihi nenek. Bilang Pak Yesus. Karena yang bentuk pendek. Saya dengan hati, dengan lidah, dengan mulut, percaya Engkau satu-satunya dalam hidupku, yang menyelamatkan, yang memberikan anugerah keselamatan. Ya, keselamatan. Saya pikir cukup nenek. Dengan hati tadi nenek sudah percaya, tapi saya yakin juga Roh Kuduslah yang akan bekerja nenek, ya. Sehingga nenek diberikan pemahaman dan pengertian. Amin. Ya, dari pipa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Nek ya? Oke, kita berdoa. Bersyukur kepada Tuhan. Kami menjumpai seorang nenek. Umur berapa sekarang nenek? Umurnya udah kira-kira berapa ini? Nggak tahu, tapi di atas 80 lah menurut saya. Iya, di atas 80. Di atas 80 lah. Dan ini menarik saudara. Kita jelaskan Injil dengan begitu sederhana karena nenek sudah umur. Tetapi luar biasa. Kabar gembira luar biasa. Nenek langsung mau percaya kepada Yesus. Sehingga memang dia tidak bisa doa sendiri, kita tuntun dia, tapi memang ada kasus-kasus tertentu dengan kondisi seperti ini memang kita tuntun, ya, tuntun. Tapi kalau memang dia bisa doa sendiri itu jauh lebih bagus. Jadi tadi pendeta Jempri udah nuntun nenek ini terima Yesus. Ini luar biasa. Firman Tuhan bilang jika satu orang berdosa bertobat, itu terjadi sukacita luar biasa di surga. Dan inilah satu hadiah istimewa buat kami tim, di mana nenek ini terima Yesus dan kami yakin kami akan bertemu dia di surga. Ya, doakan buat nenek ini supaya sisa hidupnya Tuhan berkati, beri kekuatan, badannya yang sering sakit-sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Ya. Jadi Injil terus diberitakan karena setiap orang menanti saat-saat di mana mereka dengar kabar gembira itu dan mereka percaya Yesus dan diselamatkan, ya. Kita berdoa sekali lagi, ya Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan bagi nenek kekasih kami ini. Tuhan, dia sudah tua, fisiknya sudah lemah, sering sakit-sakitan, tapi sekarang hatinya penuh sukacita, penuh damai karena dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika kami keluar dari rumah ini, kami mohon mujizat-mujizat terjadi dalam hidup nenek ini. Sehingga di sisa hidup nenek ini bisa menjadi kesaksian yang bisa membuat banyak orang di kampung ini datang kepada Tuhan. Kami tahu ini rencana Tuhan, ini pekerjaan Tuhan yang ajaib. Sekali lagi Tuhan, kami tidak bisa membantu nenek ini, tapi kami percaya Tuhan selalu menolong, menyertai, dan memberkati nenek ini. Tuhan Yesus memberkati dan juga anaknya, supaya diberi kesempatan. Kami bersyukur karena anaknya walaupun bujang, dia begitu mengasihi mamanya, dia merawat mamanya, dia mencari rezeki untuk mamanya. Tuhan berkati dia dalam segala usaha pekerjaannya, masa depannya. Jauhkan dari segala sakit penyakit, musibah apapun. Bukakan pintu-pintu berkat Tuhan untuk mengalir atas
anak ini supaya dia bisa memelihara mamanya, dan kami percaya ketika mereka sudah percaya Yesus, kami akan bertemu di surga. Senang sukacita selama-lamanya. Amin. Surga alok jaya ti Pak Yesus. Gitu. Jadi moto jaya ti Pak Yesus ketika masa toki bos ya kiampan ko dan mau kepercayaan Tuhan Tuhan ko lagi di ketika toki bos ya. Jadi mau menurut Tuhan Yesus itu Ya. Tuhan Yesus itu adalah Allah Maha Kuasa, pencipta langit bumi ini, termasuk menciptakan ibu, menciptakan saya, menciptakan kita semua. Ya, dan dia rindukan agar setiap orang yang sudah diciptakan itu mengaku percaya kepada dia, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka ketika kita meninggal nanti, kita akan dibawa masuk ke dalam surga. Jelaskan ke NATO. Jadi dipto da dunia adalah tupaat unsur na salasul tunsuk, bukan sa kukiu atau sa good blue atau sa white blue. Jadi tunsuk kan sa ciptaan agilah do ng Tuhan Yesus. Ibu Ita ya, lalu Ibu Mising, lalu Ibu namanya. lalu Ibu Mimi ya. Jadi Ibu Sadem, apa lagi ya? Ibu David Kayanti. Oke. Oh ya, terima kasih ya. Terima kasih. Oke. Ya, oke ya. Mari ya, ayo semuanya. Semuanya ya. Ini adik ya? Ya, adik kandung. Hasil buru Buruan. Ya. ya pas itu cuaca pun lagi saya pun berani juga akhirnya sampai malam baru saya sampai bawa muatan ya. Walaupun saya tidak hafal yang nama-namanya sini Iya. cuman yang saya hafal karena mereka ini sama dengan saya dulu hafal benar. Jadi Noah itu insya Allah bukan yuk kampanye, bukan ini mah bukan lagi maksudeskot, hanya udah ingin angon arti dipto sebagai manusia ada buat dunia itu lagi lah lebih tanggung jawab dah masa hidup tuh dah buat dunia itu. Jadi ya noriti ensuk ya yuk angon istilahnya berita keselamatan, karena biasa sudah kita paham jadi keselamatan Iya. artinya kepercayaan. Jadi Adimanto, Abang Panas kan ya sudah percaya Tuhan ya, sudah diberkati. Pak RT juga. Saya berharap nanti Adi ya berdua nanti kalau ada hamba Tuhan datang ke rumah Abang lalu belajar, lalu kalau memang kalian sudah percaya, kita tidak maksa ya. Ini hanya saran saja. Saran itu tidak memaksa. Siapa namanya, Pak? Siapa namanya? Bodol. Pak Badol. Badol. Oh, namanya bagus. Masnya? Satu badol kedua. Oh, ada satu. Badol kedua. Badol. Itu nama antik-antik ya. Mas saya tidak ada nama di tempat lain seperti ini. Kalau kita kan Niko banyak. Taufik banyak gitu ya. Tapi ini namanya di sini tidak ada di tempat lain. Perempuan pun ada namanya Simon. Kasihnya itu yang sudah diberikan oleh Pak Yesus kami. Kasihnya anugerah, keselamatan, percaya gitu ya. Nah, kasih itulah kami ceritakan ke Bandol. Bapak Bandol ini melihat kasih itu yang lebih besar. Ya, pengorbanan,
kasih Tuhan itu luar biasa, ya. Tuhan mengasihi Pak Bandol, dia Badol. Oh, Badol. Badol. Sama juga dia mengasihi kami. Dia tidak milih suku, semua dia mengasihi. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur luar biasa kami hadir di rumah ini, bertemu ibu dari Pak Dusun, dari Pak RT, Bapak yang sedang bekerja di kebun. Tapi sungguh luar biasa, Tuhan sedang bekerja secara luar biasa dalam keluarga ini. Karena di kampung ini, 2 anak dari ibu dan bapak ini dipercayakan sebagai ketua dusun dan ketua RT. Bahkan yang ketua dusun Pak Naas dan yang ketua RT ini sudah terima Yesus, sudah bertobat, sudah dibaptis keluarganya, bahkan sudah dinikahkan ulang supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Ini luar biasa. Maka saya berdoa Tuhan berkati ibu ini, suaminya yang tidak ada tempat, supaya lambat atau cepat mereka juga terima Yesus, percaya Yesus sungguh-sungguh dan diselamatkan dan dibaptis. Demikian juga dengan ipar-ipar adik-adik yang ada. Pintu sudah dibukakan dan terus terbuka kepada semuanya. Sehingga nanti pada satu saat, lambat atau cepat, semua keluarga ini, semua dari kakek, nenek, anak, cucu, semuanya hanya satu jalan, yaitu Yesus. Jalan kebenaran dan hidup menuju ke surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa tempat ini, ibu tadi sudah mengatakan, membuka hati, membuka diri, membuka pintu, menyediakan rumah ini untuk menjadi bait Tuhan, di mana orang-orang di kampung ini yang rindu, haus akan firman Tuhan, boleh berkumpul di sini, mendengarkan firman Tuhan, boleh diadakan ibadah persekutuan di sini, sebagaimana juga yang sudah dilakukan selama ini di Pak RT sebagai anak sendiri daripada ibu ini. Luar biasa karya Tuhan dalam keluarga ini. Maka berkat Tuhan kami mohon, baik jasmani rohani, dilimpahkan, tak terbatas, tak terhingga, mengalir dalam keluarga ini, terutama berkat damai, sukacita, kekuatan, kesehatan, perlindungan, penyertaan dari Allah, supaya keluarga ini menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah 18 keluarga di sini, agar supaya semuanya satu saat mereka percaya hanya kepada Yesus dan diselamatkan. Dan kami yakin satu ketika kami semua akan berjumpa dan bersukacita bersama Allah di surga untuk selama-lamanya, dalam nama Yesus. Karena hidup ini hanya sekali, habis mati habis, bukan. Sebab dibalik daripada kematian itu masih ada satu kehidupan. Ini kehidupan sementara, setelah meninggal nanti ada tersedia kehidupan yang kekal. Kehidupan yang tidak ada akhirnya. Tetapi untuk memastikan bahwa bahagia atau tidaknya itu ditentukan di kehidupan yang sementara ini. Nah, kalau namanya kehidupan yang bahagia setelah kehidupan setelah kematian, maka harus percaya Yesus. Karena Yesus katakan, hanya akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke surga kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Ya, puji Tuhan. Kami ini adalah tim
yang dengan misi door to door, ya kan? Dari pintu ke pintu untuk memberitakan Injil di Sebujit Atas. Jadi anggota tim pertama itu Pendeta Simon Keo, anggota tim kedua itu Pendeta Jeffrey Rambing, anggota tim ketiga itu Pak RT di Sabujit Atas, saudara kita Pak N. Lalu anggota tim keempat ini hamba Tuhan Pak Taufik. Pak Taufik, beliau adalah juga asli dari sini dan bapaknya adalah salah satu tokoh petobat pertama di Kampung Sabujit Lama ini tahun 60-an. Kemudian ini saudara kita Kontosa, beliau ya mengantar menggunakan sepeda motor. Saya ingat tim yang dulu 9 bulan yang lalu beliau juga ikut mengantar dan saya bersama dia. Hari ini bersama dia luar biasa. Lalu yang terakhir saudara kita Marjoko ya. Sama juga, beliau juga waktu tim yang dulu Napak Tilas beliau ikut antar dan saat ini beliau juga ikut antar dan peran mereka luar biasa. Tuhan memberkati. Dan terakhir saya sendiri Nikolani, segala kemuliaan kita naikkan kepada Tuhan untuk pelayanan ini yang berjalan dan ini tidak terlepas juga dari dukungan doa semua Bapak Ibu Saudara yang pernah mendoakan kali ini, yaitu dengan misi door to door untuk memberitakan Injil. Dan luar biasa ada satu nenek langsung menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan nenek itu masih juga keluarga dari Pak Taufik. Jadi saya pikir setiap kali Pak Taufik berdoa buat keluarganya, ini doanya terjawab. Pasti dia berdoa supaya keluarganya diselamatkan. Ini juga doa dari jawaban Tuhan kepada doa-doa Pak Taufik. Puji Tuhan, sampai bertemu di lain kesempatan. Dan silakan bagi yang punya hati datang lagi. Nanti berikutnya estafet itu dipimpin oleh Pendeta Jempri, Pendeta Pak Taufik yang masih muda-muda. Kami yang tua-tua sudah ini mungkin terakhir.